Kejahatan perampokan ini bisa terungkap sebenarnya sebelum 24 jam sudah terungkap sama kita waktu. Kami dari Polresta Padang hari ini akan melakukan press conference tentang pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia korbannya yang terjadi sekira tanggal 23 Oktober 2021 jam 9 malam. TKP-nya ada di TKP-nya Jalan Kelok Kuranji, Belimbing, RT 8 RW 3, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kejadian ini memang cukup meresahkan warga Kota Padang pada saat itu, karena kejadian pada malam Minggu, hari Sabtu, dan diketahui pada pukul 06.30 atau setengah 7 pagi kejadian. Jadi tindak pidana itu terjadi kejahatannya pada tanggal 23 malam Minggu jam 9 malam, baru diketahui besok paginya jam setengah 7 pagi. Kemudian setelah mendapat laporan tersebut, pihak jajaran Polresta Padang dengan Polsek Kuranji mendatangi TKP dan melakukan olah TKP di tempat kejadian. Setelah itu dari jajaran Satreskrim bersama anak-anak tim Kelewang, ini menjadi PR besar bagi mereka untuk melakukan pengungkapan kasus tersebut. Dalam tempo tidak sampai 24 jam, kasus ini pelakunya sudah tertangkap. Pelaku utama otak dari kejadian ini sudah ditangkap oleh jajaran Polresta Padang bersama tim Kelewang. Waktu itu 2 orang sudah ditangkap dalam tempo tidak lebih dari 24 jam. Ini adalah hasil kerja keras anggota di lapangan, melakukan olah TKP, pengumpulan bahan-bahan keterangan dan keterangan saksi yang ada di TKP. Kemudian dengan teknologi kita mengetahui bahwa pelaku otak kejadian ini adalah dari pihak dalam sendiri. Dalam hal ini memang berapa tenggang waktu kita tidak melakukan ekspos waktu itu, karena anggota kita setelah menangkap otak pelakunya, melakukan pengembangan terhadap pelaku lain yang melarikan mobil. Ini kerja keras dari anggota. Kita sudah menangkap 1 orang lagi pelaku yang ada di daerah Sumatera Selatan. Pelakunya di sini berjumlah sebanyak 6 orang. 3 orang sudah ditangkap, aktor intelektualnya sudah ditangkap, kemudian rombongan teman-temannya ini masih dalam pengejaran. Kita sudah berkoordinasi dengan jajaran Polda Sumatera Selatan untuk membantu kita nanti untuk berusaha menangkap pelaku lain yang masih ada di luar. Kita tidak berhenti sampai saat ini, kita akan terus bekerja untuk meyakinkan masyarakat Kota Padang bahwa kejahatan-kejahatan yang ada di Kota Padang akan kita lakukan pengungkapan sesegera mungkin. Kasus ini memang cukup berat pada saat kejadian karena tidak ada yang mengetahui dan korban pada saat itu disekap di rumahnya. Pada saat setelah kejadian jam 9 malam, pelaku ini sudah langsung bergeser ke luar kota, luar provinsi. Sudah diamankan barang bukti dan juga pelakunya sekarang dalam proses penyidikan di Satreskrim Polresta Padang. Di antara pelaku itu ada 2 orang perempuan. Satu adalah sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban. Satu lagi adalah penyambung atau orang yang mencarikan pelaku itu untuk melakukan perampokan di Kota Padang. Ini sudah kita tangkap, yang juga ada hubungan saudara dengan si pembantu rumah tangga ini. Kemudian orang dalam sendiri, yaitu satpam yang di rumah, itu yang mengatur bagaimana
pelaku ini bisa masuk, kapan masuknya, dan pintu pagar sudah dikondisikan, pintu rumah sudah dikondisikan untuk bisa dimasuki oleh para pelaku. Skenario ini sudah diatur sejak Lebaran. Jadi setelah Lebaran ada rencana dari para otak pelaku ini untuk melakukan perampokan, terutama mengambil barang yang ada di rumah korban. Baru terrealisasi pada tanggal 23 Oktober kemarin. Dalam kejadian tersebut ada satu korban yang meninggal dunia, korban perempuan, ibu dari yang punya rumah. Itu karena dia disekap dengan selimut, ditutup supaya tidak berteriak. Akhirnya mungkin kehabisan napas, korban meninggal dunia. Kemudian si suami disekap dan dibawa ke kamar mandi. Dua orang otak pelaku ini pura-pura disekap. Setelah itu mereka berpura-pura untuk menyampaikan kepada masyarakat ada terjadi perampokan di rumah si korban. Tapi kita dari pihak kepolisian tidak percaya dengan satu keterangan. Kita mengambil keterangan yang lain dan olah TKP kita menyatakan bahwa pelakunya, otak pelakunya adalah pembantu rumah tangganya, satpamnya, dan pemesan perampoknya yang ada di Sumatera Selatan. 3 orang pelaku sekarang masih dalam pengejaran. Kami mohon doanya dari rekan-rekan semua. Anggota masih bekerja di lapangan mencari pelakunya. Mohon doa dan dukungannya supaya sisa pelaku ini bisa kita ungkap. Ini yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Ini barang buktinya, menggunakan selimut korban. Ini selimut korban yang digunakan untuk menutup wajah korban sehingga sampai meninggal dunia. Juga tali yang digunakan sebagai sekat, handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi dan juga diamankan oleh jajaran Satreskrim Polresta Padang. Ini kendaraan yang digunakan untuk mobilisasi untuk. Jadi pelaku ini dibawa oleh pelaku yang 3 orang ini dibawa secara bergantian oleh si satpam dengan cara menggunakan sepeda motor ini, dilansir, dijemput di simpang, di depan, di luar dari perumahan, dibawa ke rumah, dijemput lagi diantar ke rumah, dijemput lagi diantar ke rumah, dengan menggunakan kendaraan. Kasus ini sudah terungkap dan kami menyampaikan bahwa kita di Polresta Padang tidak akan pernah kenal lelah untuk tetap menjadikan kota Padang ini menuju kota zero kriminal. Manakala ada yang melakukan pelaku kejahatan, kita dari jajaran Polresta Padang, terutama anak-anak kelewang, akan melakukan pengungkapan segera dan memberikan percayaan kepada masyarakat kepada Polresta Padang. Pertama, motifnya pada saat mau lebaran itu adalah mengambil barang. Mereka cuma mau merampok, ngambil barang yang di rumah korban awalnya. Jadi skenario itu disusun pada saat lebaran. Jadi si pembantu rumah tangga ini pulang ke Sumatera Selatan, kemudian dia ada ketidaknyamanan, berusaha waktu sampai di kampungnya minta kepada saudaranya untuk mencarikan pelaku perampokan yang bisa mengambil harta majikannya yang ada di Kota Padang. Pengaturan itu sudah dilakukan sejak lebaran, waktu beliau yang bersangkutan pulang ke Palembang. Pelaku ini berasal dari mana aja semua ini? 2 dari Palembang, Sumatera Selatan, 1 dari Padang. Barang yang diambil mana yang bisa diambil dari ini? Mereka ada mengambil mobil Honda Mobilio, emas, kemudian juga ATM dari korban. Ya, jadi kita kartu diambil, kemudian nomor PIN-nya mereka pegang. Tapi ini sudah dilakukan koordinasi oleh jajaran Satreskrim untuk segera diblokir terhadap transaksi yang ada di ATM yang bersangkutan. Jadi
pelaku ini 1 minggu sebelum kejadian sudah ada di Padang. Jadi 1 minggu sebelum kejadian mereka sudah hadir di Padang. Kemudian selama seminggu ini mereka antara pembantu rumah tangga dan satpam berkoordinasi aktif. Mereka melakukan namanya mapping di rumah si korban, menentukan jadwal kapan jamnya nanti untuk melakukan perampokan. Terus dibimbing, diatur oleh satpam ini dan juga pembantu rumah tangganya. Koordinasinya juga menjadi jalur yang ada di Sumatera Selatan. Saudaranya dari si pembantu rumah tangga ini. Ya, rumahnya satpam itu bersebelahan, dia tidak satu dengan rumah besar, dia bisa sendiri. Jadi dia bisa mengendalikan orang ini karena memang dipercaya untuk menjaga rumah itu. Nah, dia ini yang lansir para pelaku menggunakan motor ini untuk dari depan dibawa ke dalam rumah. Itu saya sampaikan, pembantu rumah tangga itu tadi, dia ada ketidaknyamanan pada saat lebaran itu. Makanya dia asal ketidaknyamanan dia memberitahu kepada saudaranya yang di Sumatera Selatan untuk mencarikan pelaku untuk khusus mengambil barang saja waktu itu. Membunuh tidak ada. Jadi waktu itu kejadian si korban ini teriak. Dia teriak-teriak, ditutuplah pakai selimut nih. Lemas. Ditutup pakai selimut. Karena dia teriak-teriak, ditutup pakai selimut. Ditutup pakai selimut. Ternyata tidak bisa bernapas. Meninggal. Pak, dari hasil penyelidikan kita, dia ini ada sedikit Pak, statusnya Pak. Yang untuk pelaku yang ada ini bukan ada sedikit, tapi yang buron ada yang sedikit. Untuk suami korban katanya ada yang patah tangan, tuan apa? Itu bapak itu pada saat kejadian lagi merokok di luar, dia tidak tahu pas didatangi oleh pelaku, bertemu dengan pelaku, akhirnya dipukul oleh pelaku, salah satu pelaku ini. Akhirnya dia patah di sini sempat dirawat dan kemarin sudah keluar dari rumah sakit. Ya. Pasal yang diterapkan kemarin? Pasal 365. Ancaman. Kalau seumur hidup ya, karena meninggal dunia.